Selamat malam, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, baik yang ada di gereja. Malam ini oleh kemurahan Tuhan, kita bisa melanjutkan kembali doa penyembahan kita secara online ini. Biarlah kita tetap di dalam menyembah kepada Tuhan. Yang ada di rumah, persiapkan hati, pikiran, kita mendekati takhta yang suci di hadapan Tuhan, dan kita bersama yang di gereja demikian juga. Kita naikkan pujian, Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Allah Bapa kami mengasihi-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana di hati yang suci. Allah Bapa kami mengasihi-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa kami mengasihi-Mu, Yesus Kristus
Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Allahku Yesus. Haleluya, haleluya. Layakkan kami Tuhan, layakkan untuk menyebut nama-Mu, menghampiri hadirat-Mu Yesus. Terima kasih aku, terima kasih. Agung dan besar kuasa-Mu, hadirat-Mu penuh dengan kuasa. Hadirat-Mu Tuhan, mari Tuhan kuasai kami. Ampuni dosa dan salah kami, ampuni, Kau bersihkan kenajisan kami, biar kami tidak mencemari hadirat-Mu Bapa.
pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Jangan jauh dari kami, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami Tuhan. Biar tiap langkah, tiap memberi keputusan, biar di dalam naungan pimpinan-Mu Yesus. Kau pagari kami, Kau lindungi domba-domba-Mu, Kau beri domba-Mu yang sakit Kau sembuhkan. Ya Yesus, susah Kau beri penghiburan. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau meneliti hati kami, Engkau meneliti perasaan kami, ya Tuhan Yesus yang baik. Kau menangkan peperangan kami, Kau pimpin peperangan kami di dalam roh Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, perkenankan doa dan penyembahan kami, perkenankan Tuhan, perkenan di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci. Kita bersama akan naikkan doa syafaat untuk pemerintah kita, para pejabat di pusat, di daerah, mereka-mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengatur negeri ini. Kita berdoa untuk para tenaga medis dan para medis, agar mereka diteguhkan imannya, dipelihara keluarganya,
tidak dikurangi kesejahteraannya, walaupun hari-hari mereka memang terpaksa untuk banyak diberlakukan guna mengantisipasi virus corona ini. Kita berdoa juga untuk para penegak hukum, banyak pelanggaran yang terjadi, biar menentukan dengan hikmat bijaksana, biar kiranya masyarakat juga diberikan ketenangan dan keteduhan, dijauhkan dari kepanikan yang secara akaliah itu tidak mungkin, tetapi mohon roh Tuhan yang akan memberikan kedamaian mereka, sehingga tidak ada ulah-ulah yang membuat kericuhan lebih jauh. Berdoa untuk para tokoh-tokoh agama, terutama juga untuk para pendeta, agar mereka di dalam menyampaikan khotbah-khotbah tausiahnya dipenuhkan dengan hikmat dari Tuhan, dijauhkan dari kesempatan untuk bisa menjatuhkan mereka-mereka yang dianggap sebagai rivalnya. Berikan ketenangan, keteduhan bagi mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan, dan kita berdoa agar mereka cepat mendapatkan pekerjaan baru dengan satu cara yang baru, tetapi tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan berdoa juga untuk mereka yang telah terpapar dengan COVID-19 ini, agar secepatnya pulih dan Indonesia dilimpahi dengan anugerah Tuhan secara nyata, baik bagi moral material, terlebih bagi hidup keagamaan di dalam keteduhan. Dipersilahkan Ibu Lea untuk menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami boleh beraktivitas dengan baik, menyelesaikan segala pekerjaan kami dengan baik. Juga Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, hingga pada malam hari ini kami kembali beribadah bersama-sama saudara-saudara seiman kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan, dosa-dosa kami sepanjang hari ini Tuhan, yang kami perbuat, yang kami katakan, yang ada dalam hati dan pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami semua, sehingga ibadah kami pada malam hari ini tidak sia-sia, tetapi menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kami bersatu hati berdoa bagi pemerintahan kami Tuhan. Berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah, baik yang ada di sekeliling kami, RT RW kami, mereka semua yang diberi tanggung jawab di dalam mengatur bangsa dan kota dan daerah kami. Benar, Tuhan berkati, beri hikmat daripadamu Tuhan, terlebih rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga rakyat yang ada baik dari pusat sampai daerah merasakan damai sejahtera, merasakan ketenangan karena pengaturan dari pemerintah yang ada. Kami berdoa untuk tenaga medis, para medis, Tuhan berkati, beri keteduhan, beri kekuatan iman, terlebih Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka boleh bekerja dengan baik, memiliki kesehatan yang daripadamu, dan dikembalikan melalui pelayanan mereka, menjadikan semua rakyat Indonesia boleh menjadi sehat kembali seperti sedia kala. Kami berdoa untuk tenaga keamanan Tuhan, TNI, Polri, semua yang terlibat di dalam keamanan juga Tuhan memberkati, beri kekuatan, kesabaran, dan juga Tuhan terlebih menjaga
kota bangsa kami dengan baik, jauhkan dari perselisihan-perselisihan yang ada, sehingga kota dan bangsa kami boleh merasakan aman karena penjagaan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada dalam tokoh-tokoh hukum. Tuhan berkati, beri rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan adil bagi rakyat Indonesia, bagi masyarakat yang ada. Mereka tidak pilih kasih di dalam menangani sebuah kasus, menangani persoalan-persoalan, tidak memandang siapa yang dibantu, tetapi mereka boleh menjalankannya dengan keadilan yang daripadamu. Juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, jamah hati dan kehidupan mereka, beri kedamaian, beri ketenangan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya ini semua tidak terlepas dari kehendak Tuhan, melainkan Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saudara-saudara kami. Secara manusia tidak mungkin mereka mendapatkan kembali apa yang saat ini dilepaskan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan sanggup menolong kehidupan saudara-saudara kami, memberikan pekerjaan yang baru kembali sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka pulih kembali Tuhan, memiliki damai, sejahtera, sukacita karena ada pekerjaan yang baru yang mereka miliki. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini terpapar dengan virus corona yang ada. Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kedamaian dalam hati dan pemikiran mereka. Hancurkan segala ketakutan, kekhawatiran yang ada Tuhan, yang melingkupi kehidupan mereka. Tapi biarlah mereka memiliki ketenangan di dalam hati dan pemikiran mereka, sehingga ada dengan ketenangan mereka boleh dapat berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan, dan juga mereka memiliki damai sejahtera, memiliki hati yang gembira. Tuhan memberkati sehingga memberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga Tuhan memberkati agar mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, tidak meninggalkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah mereka boleh saling menghibur satu dengan yang lain, sehingga saudara-saudara yang kami yang saat ini terpapar boleh mereka merasakan ketenangan karena ada saudara-saudara yang mendukung di dalam doa, mendukung, memberi semangat yang lebih lagi, dan segera disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan saat ini kami semua yang ada juga Tuhan memberkati, menambah-nambahkan kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, baik yang di kota, yang di desa, bahkan yang ada di pelosok sekalipun. Tuhan memberkati sama seperti Tuhan memberkati kehidupan kami di tempat ini. Dan biarlah mereka boleh semakin hari semakin takut akan Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh daripada Tuhan saja menyampaikan kerinduan Tuhan kepada jemaat yang ada, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, melainkan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu mereka boleh menjadi teladan. Mereka dapat menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani maupun rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada, semakin menguatkan satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati jam-jam ibadah yang ada. Tuhan memberkati baik untuk ibadah doa pagi, doa malam seperti pada malam hari ini, ibadah PA, ibadah kaum muda remaja, ibadah raya baik pagi maupun sore. Tuhan memberkati, biar kiranya jemaat-Mu boleh ambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang ada. Dan juga kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan memberkati, beri kesehatan yang lebih lagi, kekuatan yang lebih lagi, dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang dilayani di tempat ini. Penatua
pelayan-pelayan yang ada di musik, pujian, penerima tamu, semua yang terlibat pendoa-pendoa syafaat, kami juga serahkan padamu Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, Amin. agar kami bersatu hati di dalam melayani Tuhan, dengan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam kami melayani-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani di tempat ini. Dan juga kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Tuhan memberkati, tambahkan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati pekerjaan apa yang dilakukan jemaat di tempat ini, biarlah semakin memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan memberkati iman mereka Tuhan, semakin hari semakin kuat di dalam mengiring akan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini mereka tidak meninggalkan Tuhan, melainkan menyerahkan kehidupan mereka, semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Jemaat tempat ini menjadi terang dan garam yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan jemaat di tempat ini. Gerejamu yang ada tempat ini juga Tuhan berkati, boleh menjadi berkat bagi lingkungan yang ada di sekitar tempat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua gerejamu tempat ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan jamah setiap hati kami semua yang ada, beri konsentrasi yang baik, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Beri kami kemampuan untuk kami melakukan segala firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seruan doa kami, ucapan syukur kami pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan setiap jawaban bagi doa-doa kami, dan diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kembali dapat untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah doa malam kita, dan tentu kita tetap mensyukuri segala kemurahan Tuhan di hari-hari kita, masih pada masa-masa pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap waspada, tetap hati-hati, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan di masa-masa new normal ini, dan tentu yang paling penting untuk tetap setia, berharap, berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di kesempatan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita akan memperhatikan dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ke-10. Saya akan membacakan ayat ini, Bapak Ibu bisa menyimaknya, memperhatikan bersama dalam kitab Yunus pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Doa ucapan syukur Yunus. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata,
telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita malam hari ini, mari kita memperhatikan tentang apa yang sedang dihadapi oleh Nabi Yunus ini. Memperhatikan di dalam bacaan kita, kitab Yunus pasal yang pertama, dari ayat pertama sampai dengan 16, di situ kita bisa memperhatikan tentang bagaimana ketidaktaatan Yunus kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk pergi ke kota Niniwe. Ya, dalam Yunus pasal 1 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Kota yang besar itu berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Namun kita bisa mendapatkan berita melalui Alkitab kita bahwa Yunus tidak pergi ke kota Niniwe seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Namun justru ia pergi jauh. Diperintahkan Tuhan ke timur, dia justru pergi ke barat. Dia pergi ke Yafo, dikatakan ayat yang ketiga. Ya, mendapatkan sebuah kapal dan berangkat ke kota Tarsis. Dan lalu kita bisa memperhatikan dari apa yang disampaikan oleh kitab Yunus pasal 1, sampailah ia pada sebuah kenyataan bahwa ia dilemparkan oleh saudara-saudaranya, artinya penumpang-penumpang yang lain dalam kapal besar itu yang tidak mulai karam. Dan di dalam ayat yang ke-17 dari Yunus pasal 1, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi karena penentuan dari Tuhan, karena kehendak Tuhan, maka Yunus yang dilemparkan ke dalam lautan, dia tidak mati, namun ditelan oleh seekor ikan yang besar, dan dia tinggal di sana selama 3 hari 3 malam. Baru kita bisa memperhatikan dari bacaan kita dari pasal 2 tentang doa syukur Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yunus ini di dalam kehidupan kita, meskipun mungkin berbeda persoalannya, namun kenyataan-kenyataan hidup yang kita bisa perhatikan di sekeliling kita, atau bahkan kenyataan hidup yang menimpa kepada kita, seringkali mendatangkan sebuah persoalan baru. Ya, ada banyak hal yang seringkali
itu menghunjam di dalam kehidupan kita. Tidak kita kehendaki tentunya, tidak sesuai dengan angan-angan kita tentunya, tetapi itu datang. Ya, dalam hidup ini seringkali kita mengalami masa-masa yang nyaris, ya, yang tragis. Ya. Bahkan kita merasa bahwa kita telah melakukan sesuatu. Aku sudah berdoa, aku juga sudah beribadah. Aku sudah melakukan ini dan lain sebagainya. Namun, marilah kita memperhatikan melalui apa yang dialami oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan itu, melalui doa dan ucapan syukurnya kepada Tuhan, maka kita akan mempelajari pula tentang pentingnya dalam hidup kita untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Dalam apa yang dituliskan di dalam Mazmur 42, ya, di dalam Mazmur 42 kita bisa perhatikan di situ tentang bagaimana keberadaan jiwa yang tertekan. Dalam ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12 dari Mazmur 42, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Memperhatikan ada banyak tekanan dalam hidup ini. Ya, hal-hal yang menggelisahkan dalam hidup kita. Bahkan hal yang kita hadapi hari-hari ini seringkali juga menekan di dalam perasaan kita, dalam batin kita. Oleh karena itu berharap kepada Tuhan, bersyukur dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting yang memang harus kita kerjakan. Selain kita mengerjakan hal lain yang kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Mari kita memperhatikan apa yang dialami oleh Yunus dalam perut ikan ini. Di dalam ayat yang kedua, Yunus ia berseru kepada Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Bapak Ibu Saudara, memperhatikan apa yang dialami oleh Yunus ini. Ya. Memang Yunus mengalami sebuah situasi keberadaan yang nyaris saja merenggut nyawanya. Dia mengatakan bahwa aku mati, ya oleh karena dia dilemparkan ke dalam lautan yang bergelora. Tetapi Tuhan di dalam ayat yang pertama tadi menentukan bahwa Yunus boleh masuk ke dalam perut ikan. Dan dari sinilah kita bisa perhatikan ketika Yunus ada dalam perut ikan, ia mulai berpikir tentang bagaimana hal yang mesti dikerjakan di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Ia menyadari akan segala kesalahannya. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Jadi betul-betul situasinya sangat-sangat genting. Dia betul-betul merasa bahwa keberadaannya tanpa pengharapan lagi. Ia telah jauh dari Tuhan. Ia telah lari dari Tuhan. Bahkan ia telah dilemparkan oleh para penumpang kapal
ke dalam lautan yang bergelora. Dan pada saat yang tepat Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Bahkan yang luar biasa, Yunus tidak mati di dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikanlah akhirnya Yunus, dia betul-betul menyadari bahwa dalam situasi dan kondisi yang dihadapi, ia tetap berseru kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan pemikirannya. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Ia sudah tahu apa yang pernah menjadi kesalahannya. Oleh karena itu dia terus dengan kesadaran penuh berseru kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa di dalam kemurahan Tuhanlah ia senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Marilah dalam keberadaan kita juga tidak pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam surat Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pertama mengandalkan sesamanya manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang kedua. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah orang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yunus menyadari di dalam keterpurukannya, di dalam perut ikan, ia menyadari bahwa hal yang paling penting di tengah-tengah persoalan yang ia hadapi, ia berseru kepada Allah. Dia tidak lagi mengandalkan kemampuannya. Mulanya memang demikian. Diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, justru dia pergi ke tempat yang lain. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya mulai jauh dari Tuhan. Tidak lagi mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Marilah Bapak Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah lupa untuk berseru kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 tadi dalam Yunus pasal 2, ketika jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, jangan pernah mengandalkan manusia. Mungkin karena kekayaannya, mungkin karena kepandaiannya, mungkin karena pangkat dan derajatnya, mungkin apapun. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tapi marilah kita semakin melekat kepada Tuhan. Sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yunus berseru kepada Tuhan. Lalu kita juga memperhatikan, yang kedua, bagaimana kita bisa memperhatikan di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu.
apa yang kunasyarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah situasi yang kurang baik, bahkan mungkin saja hari ini kita sedang dalam kondisi yang baik, yang sehat. Ya. Marilah tetap kita belajar untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Mulai pada hal yang sederhana, ya, mulai dari yang kecil mungkin ya, sampai kepada hal-hal yang kita menganggap hal yang spektakuler, yang besar. Mari kita akan senantiasa bisa mengucap syukur. Jikalau kita mau melihat, mau menyadari, ya, memperhatikan satu demi satu, sesungguhnya kita tidak pernah akan kehabisan bahan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sehat saja, ini sebuah anugerah. Perlu kita bersyukur. Kita bisa menikmati, ya, makanan kita dengan enak, ya. Artinya enak ini bukan mesti harus ada daging panggang di sana, tidak. Apapun itu. Tapi kita bisa menikmatinya dengan enak, dengan nyaman, dengan penuh bahagia. Maka naikkanlah syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi ada banyak hal. Nabi Yunus di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidupnya, di dalam perut ikan, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Hal yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita sebagai murid-murid Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali pada masa-masa sulit kita memang agak kesulitan bersyukur. Tapi mesti kita belajar untuk bersyukur. Dalam hidup ini semua apa yang kita alami, kesulitan ataupun tidak, duka cita atau bahkan bahagia ini patut senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan. Itu tetap harus dipasang ya di dalam hidup kita. Sama seperti puzzle, Saudara ya. Puzzle itu satu gambar gitu lalu dipotong-potong. Setelah itu dilepaskan, maka tugas kita untuk memasangnya. Ya. Ketika puzzle ini hilang satu, maka gambar itu tidak utuh lagi. Jadi apapun mau baik, mau kurang baik, ya tetap mesti kita pasang. Kita pasang menjadi sebuah gambar utuh, lalu dari situ kita bisa melihat, oh puji Tuhan, bisa sampai hari ini oleh karena Tuhan. Sehingga kita bisa bersyukur, sebab inilah yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita, bagi kamu dikatakan, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Nabi Yunus, dia bersyukur kepada Tuhan. Kalau dalam doanya tadi disampaikan, jiwaku letih lesu. Ya. Dikatakan bagaimana aku tenggelam di dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Segala air mengepung aku, mengancam nyawaku. Jadi betul-betul dalam kondisi yang tidak baik.
Tetapi Yunus, dia tetap mampu untuk bersyukur kepada Allah. Dan kita perhatikan, saudara, dalam ayat yang ke-10, ini hal yang dikerjakan Tuhan luar biasa bagi Nabi Yunus. Ayat yang ke-10 dari Yunus pasal 2. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan berfirman kepada ikan yang menelan Nabi Yunus, dan Tuhan memerintahkan, muntahkan ke darat. Dan Nabi Yunus pun dimuntahkan ke darat. Luar biasa. Jikalau Tuhan sudah berfirman, apapun bisa terjadi. Jikalau Tuhan menghendaki, apapun itu bisa berlaku. Oleh karena itu, marilah tetap percaya dan percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Dia adalah yang kuasa, Dia yang maha besar, yang maha agung, yang maha segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dalam perenungan kita di kesempatan malam hari ini. Mari kita belajar dalam menghadapi seluruh kehidupan kita. Ya, ada dua hal yang saya mau ajak kita renungkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Ya, apa saja bisa terjadi dalam dunia ini. Apa saja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Yunus menghadapi situasi yang sangat genting dalam hidupnya. Ia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Tetapi melalui doa Nabi Yunus ini, dalam menghadapi situasi yang sulit, maka yang pertama, di tengah persoalan yang kita hadapi, marilah kita tetap berseru kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Bukan manusia, bukan diri kita, kekuatan kita, tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong kita yang setia. Lalu yang kedua, di tengah-tengah keputusasaan mungkin, di tengah-tengah situasi yang kurang beruntung mungkin saja, atau bahkan dalam situasi yang baik, jangan lupa tetap mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa berdiri, kita bisa duduk bersama di kesempatan malam ini untuk berdoa bersama. Ini sebuah kemurahan Tuhan dan patut kita syukuri. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itu yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita. Apapun, saudara, kita mau belajar untuk bersyukur. Memang mungkin akan ada sedikit kesulitan atau banyak kesulitan, tetapi itulah yang diharapkan kepada kita. Justru melalui ucapan syukur inilah kita senantiasa bisa melihat sebuah gambar yang terang, yang jelas bahwa Tuhan itu hadir di waktu dan dimanapun berada. Tetap Tuhan ada di sana, dimanapun Tuhan ada, menyertai dan menolong kita. Yang ketiga, tetap berdoa kepada Tuhan, sebab Tuhan memiliki kehendak dan rencana yang baik terhadap setiap kita. Yunus, dia tidak mati dalam perut ikan, tapi Tuhan berfirman kepada ikan dan Yunus dimuntahkan ke darat. Dan pada akhirnya kita bisa lihat bagaimana Yunus kembali bersemangat di dalam Tuhan untuk melakukan apa menjadi tugas mulanya untuk memberitakan tentang pentingnya pertobatan ke kota Niniwe. Oleh karena itu marilah kita pegang pada rencana Tuhan.
apa yang terjadi pada kita yang mungkin hari ini kita anggap kurang baik. Tetapi rencana Tuhan adalah rencana, dikatakan firman Tuhan, mendatangkan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Yang akan tetap membawa kita kepada sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah tetaplah belajar bersyukur kepada Tuhan dan tetaplah berseru kepada Dia, sebab Dialah Allah yang hidup. Dialah Tuhan Yesus yang menjadi penolong di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keberadaan hidup ini. Seringkali memang kami diperhadapkan dalam situasi-situasi yang sulit, situasi dan keberadaan yang nyaris saja. Namun syukur kepada Tuhan kalau Engkau senantiasa membentengi kami, melindungi kami, menolong hidup kami bersama. Dan bahkan Tuhan, kami bisa untuk senantiasa dalam keberadaan hidup kami masing-masing, belajar untuk senantiasa berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Engkau, sebab hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kami. Di tengah-tengah keberadaan dalam hidup ini, kami juga senantiasa belajar untuk mengucap syukur, meskipun sulit Tuhan, namun kami percaya di tengah-tengah dan di dalam ucapan syukur inilah kami melihat sebuah gambaran yang jelas tentang Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa menyertai dan menolong kami. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun Engkau ada di sana, berikan kekuatan dan penghiburan bagi kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami percayakan setiap kehendak dan rencana-Mu, setiap kehendak dan rencana Tuhanlah yang paling baik bagi setiap kami. Biar apa yang kami doakan, biar apa yang kami harapkan, bahkan biar apa yang senantiasa kami rancangkan, bukan karena kehendak kami, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan berdoa, bahkan dalam doa-doa malam kami, biar boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebab kami membutuhkan Tuhan dalam seluruh pengharapan hidup kami, di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah persoalan yang ada, dan kami percaya bahwa kami akan boleh senantiasa dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa kami ada di surga, terima kasih memberkati kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kasih dan kemurahan Tuhan Yesus memberkati kami bersama. Kami ucap syukur, kami akan mengakhiri dalam ibadah doa kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu kembali besok malam 6:30 dalam ibadah doa malam secara online. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin.